ternyata masyarakat kita tuh di komen-komennya ya masih banyak yang positif juga dan mendukung. Gue nggak kenal Dokpeng itu siapa. Secara pribadi ketemu nggak pernah, tapi kan gue melihat suatu tindakan dan sikapnya aja. Jadi gue nggak ada tendensi gimana-gimana ya terhadap satu oknum dokter ini ya. Cuman gue hanya sangat menyayangkan aja sama apa yang sudah dilakukan dia. Karena gue beberapa kali ini mempertimbangkan nih, contoh misalkan si dokter yang katanya dokter Suneo ini. Nah, ternyata si dokter yang dibilang Suneo ini kalau misalkan jualan dia jualan-jualan aja, gitu kan. Nah, tapi kalau si dokter S ini, gue bingung nih kadang soal kalau lagi live nih. Suneo, lu dengar ya Suneo? Nah, tiba-tiba nyenggol orang. Dokter itu profesi mulia, kok malah mempertunjukkan sikap menjelekkan sejawat, tidak benar itu. Betul, Mancus. Sebutin nama dong. Sebenarnya tanpa gue sebut aja tahu. Kenapa harus gue sebut nih? Gue sebut A. Ya, ayo coba. Jadi nih ya, nih ya gue nggak nyebut nama nih ya. Gue bilang gini aja. Jadi ada seorang dokter A. Nah, tahu nggak dokter A? Nih, siapa? Coba nih, gue yakin ada yang tahu nih. Jangankan gue sebut nama, gue dokter nih ya, dokter A. Coba apa guys? Netizen coba typing. Gue lagi ngomongin dokter siapa tuh? Dokter A. Coba. Nah, tuh kan? Ya kalian nebak tuh, nebak sendiri kan? Tanpa gue menyebutkan yuk. Memang kalian tuh luar biasa guys, tepuk tangan lu. Kalian memang Indonesia ini memang menang ini gara-gara kecanggihan dan analisa yang tajam tuh. Tau. Zona. Tanpa gue menyebutkan aja nih, lu pada tahu. Cuman gue bilang, dokter, masa tahu? Hebat kalian ini memang. Masa harus ada yang suruh sebutin nama dong? Ya anjir lah. Makanya nonton dong berita gua. Nonton berita gua tuh ditonton gitu di YouTube. Share-share. Norak sebutin nama. Kan ada di berita yang melakukan penyiaran itu adalah lembaga media pers. Nah, pers ini sudah dilindungi undang-undang. Jadi kalau misalkan mau menyebut nama itu udah gue sebutin namanya di sana. Hmm. Jadi kalau misalkan mau mau misalkan tujuan sebut nama dong biar apa misalkan oh lu berani nggak biar ntar unsurnya pidana masuk nah itu gue sebutin nama di media kan tapi kalau ini kan bukan media ini kan gue akun media sosial gue jadi gue nggak dilindungi undang-undang pers ini gue ketika gue menyampaikan suatu informasi paham nggak itu jadi lu kalau bilang sebut dong ya iyalah receh banget nih gue bilang dokter A melakukan dokter A gue lakukan eh, suatu pengaduan di Majelis Etik Profesi Kedokteran. Dokter A, nah coba tahu pasti kalian itu. Jadi nggak usah sebut nama. Eh, itu dokter, ya kan? Udah pakai kuda. Ya Allah. Lah, yang tahu kan following lu bang. Ya ampun, lu makanya buka YouTube, buka update terbaru, buka dong media-media terbaru terkini saat ini, detik ini. Lihat muka gue itu di situ ada. Dokter A itu. Iya betul Bang Maxim. Iya 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 iya. Atau A. Yang benar. Dokter itu. Gua sedang melaporkan dokter tuh. Mau juga aja kayak masjid pakai itu speaker. Mana ada orang ceramah kayak gua Kim begini Kim pakai kos oblong. Tiba-tiba gua ceramah.
para jamaah yang mulia, yang dimuliakan. Kan nggak mungkin, Kim. Lu minimal nantilah ketika gue pakai apa namanya gamis gitu, pakai peci, baru lu bilang, bang, kau ceramah di masjid. Ya kali gue lagi begini suruh ceramah ke masjid, lu ngado-ngado aja, Kim. Tinggal pakai peci sama sarung. Bang salam, bang salam, dari kasih, waalaikumsalam. Lu pelet bini lu ya bang, kok bisa wanita cantik mau sama lu bang rapi. Iya, kalau ditanya soal melet memelet mah, kalau ditanya soal melet memelet, itu udah gue patenin tau gak di pakunya bini gue. Pap, oh, seumur hidup. Betul bang Raffi, jangan mau di Konoha, atur sama dokter. Iya, kita ini itu ya, gue nggak ada tendensi. Ini ya, ini gue ulangi lagi ya. Gua tidak pernah ada tendensi kepada dokter, nggak pernah ada. Tapi gue melihat di sini gejolak yang ada di media sosial ini sudah melampaui batas tingkah tindak seorang dokter. Itu loh. Jadi memang gue ditugaskan di Indonesia ini mewakili Korea Utara, mewakili Kim Jong Un untuk memantau sidangnya kasus NM. Nah itu tugas gue ditugas sama Kim Jong Un. Kan harusnya balik lagi kalau terdakwa dijebak. Ya, gara-gara siapa? Gara-gara habis gosip. Ah, capek banget jebakan-jebakannya. Memang kalau orang jahat harus jebak, gimana caranya sih? Udah langsung blok aja. Ya blok lu dari tadi ngomong mulu, Kim Maulana. Ya Maulana, Maulana, Maulana. Maulana nama lu sering disebut-sebut sama si ini deh. Siapa namanya? Ada lagunya oh, lu cinta Luna nyanyi Maulana, Maulana. Coba lu ketik di ini lu di TikTok. Lu cinta Luna nyanyi ya Maulana. Nah, ntar ada nama lu tuh situ. Ya Maulana kata si lu cinta Luna ada, sumpah gua nggak bohong. Nggak ngaruh di adu domba. Siapa yang ngadu domba sih? Lu merasa jadi domba emang? Kalau gua mau ngadu, itu namanya bukan adu domba itu. Iya kan? Ya, Mbak Chan, bener nggak Mbak Chan? Ada kan? Nih kan namanya dia Kim Maulana. Gue bilang Maulana itu pernah dinyanyiin sama si Lucinta Luna, Maulana, Maulana, ya Maulana itu pernah ada. Habis sidang kemarin, gara-gara sidang itu nggak boleh masuk tuh habis itu Lucinta Luna nyanyi ya Maulana, Maulana, Maulana gitu. Iya baru apa sih Kim? Lu so asik dah Kim, sumpah lu siapa sih? Kontestasi tahu-tahu ada lagi. PH-nya gimana sih? Ya nggak tahu lah ya, gue udah capek soal masalah narasi-narasi uang prestasi dari awal udah gue bilang. Uang prestasi itu berkaitan soal masalah adanya perbuatan yang tidak dijalankan dari siapa? Dari yang melakukan prestasi itu tidak dijalankan. Nah, cuma kalau kita lihat dari kasus ya sekarang, kasus uang prestasi ini, siapa yang dibilang Reza Gladys ini tidak menjalankan prestasinya? Di mana, di mana, di mana? Kalau katanya kesepakatan M itu adalah pembayaran 4M, berarti kan itu sudah dikasih. Terus yang prestasinya yang nggak dibayarkan yang mana? Nyambung nggak sih? Makanya gue capek ngebahas kayak gini. Gue tuh jadi kayak kesana ikut-ikutan. Gimana gitu. Selamat datang 08 yang bersembunyi. Makanya masa PH-nya nggak paham. Nah itu dia. Nggak tahu lah. Ya kalau dibilang apa sih kira-kira motifnya? Ya, salah satunya tadi tuh dijelasin sama Bang Leon. Untuk minimal bisa menangguhkan pidananya saat ini. Tetapi tadi Bang Leon sudah sampaikan tuh. Jadi kalau gue ngomong nanti lu pada gak percaya. Diserang gue. Cuma kalau Bang Leon ini kan tenang menjelaskan kan. Nah kalian bisa percaya tuh. Jadi awas lu gak percaya lah ya. Bang Leon bilang dalam hal kasus yang dikatakan dia mau minta penangguhan biasanya itu rata-rata mengenai nih ya. Nih gue kasih tau nih. Adanya suatu pembuktian mengenai hak milik perdata atas kerugian yang sudah dialami oleh Dr. Reza Gladys. Nah, nanti dasar pidana putusan pidana itu dijadikan
gugatan perdata. Nah, gugatan perdata itu ada dua tadi. Ada yang kompensasi. Nah, kompensasi nggak mungkin, karena nggak ada perbuatan ingkar janjinya. Jadi, kemungkinan besar, ini bukan kemungkinan besar, 99,9% ini akan dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh NM dalam sidang pidana ini. Jadi itu bisa diajukan gugatan perdatanya. Yakin bisa begitu? Ya, kalau orang-orang yang udah sekte mah udah nggak yakin aja. Kalau udah sekte mah kalau udah apa udah lu laguku lu dengerin sono aja udah. Jadi kalau yang sebelah sono ngomong apa iya 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 gitu. Betul, betul. Nah, tapi kalau khusus di room gue ini, apa yang gue katakan saat ini adalah lu cari di Google. Lu cari di Google, dokter dokter lu cari di Google apa yang gue sampaikan ini benar atau enggak. Nah, jadi jangan jangan juga kalau gue nih ya, kalau gue salah silakan dikoreksi, ya kan? Gue membuka lebar-lebar kalau memang ada satu kesalahan. Nah, tapi kalau di komal sebelah, nah lu kalau memang lu mau iya iya aja di komal sebelah aja. Gimana? Adik-adik benar benar gitu. Gimana ketawanya ntar lu? Sepakat, sepakat. Saya selalu cari Google after dengan Bang Raffi. Masih Bang Sergio. Itulah Bang Sergio. Jadi Bang Sergio, kalau memang gue salah, kasih tahu Bang. Ini kan pendapat. Pendapat itu bisa meleset, mungkin bisa enggak. Jadi kalau misalkan memang nggak meleset, ya alhamdulillah. Kan gitu ya. Itu namanya kita berdiskusi sehat. Semuanya benar. Meleset sesuai bayarannya. Tuh kan. Minimal bayaran. Nih ya, gue kasih tahu. Gue capek banget, gue sarkas dulu ya bentar ya. Kalaupun misalkan dibayar nih, ya. Kira-kira emang salahnya apa sih? Coba dah. Kalau misalkan ada dibayar, kalau misal ada pembayaran nih, gue dibayar nih. Salahnya di mana coba? Gue bingung, emang nggak ada narasi-narasi yang lain soal dibayar? Coba kasih tahu gue satu aja, ya, kesalahan ketika orang berpendapat walaupun dia ternyata dibayar nih misalkan ya. Misalkan dia dibayar, salahnya di mana? Capek banget ah. Malih, mana siapa nih Mas Multi? Si Oki, terlalu Kim ah, gue lagi mau ngoceh-ngoceh. Gak salah kalau buat orang BU. Gak salah buat orang BU. Kemarin dibayar 50 M, gue dibagi 20 M. Ini ya kali ya. Bang Indra. Bang nanti habis vonis, Marvel Skincare part. Bang nanti habis vonis ada Marvel Skincare part kedua. Wow, siapa itu Bang Sergio? Cuci muka, jangan kan cuci muka, dari cuci kaki, cuci paha, cuci apa juga udah gue cuci nih. Cuman memang dasar bentukannya begini, begini aja Bang. Terus ada perubahan dari hasil petunjuk jaksa yaitu 369. Terus salahnya di mana? Hah? 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 Kapan, Dok? Eh, terkait yang mana nih? Yang laporan di Polres itu kan berjalan. Cuman kalau untuk yang tadi tadi hari ini gua laporin itu pengaduan terhadap majelis etik dari profesi dokter. Jadi nggak ada urusan masalah masuk atau enggak, tapi itu coba sedang lagi divalidasi dulu mengenai administrasinya tadi yang sudah diterima oleh majelis etik. Hmm, kalau membela itu memang bagusnya minta dibayar, kalau nggak dibayar oh gitu. Ini gimana pun? Belum Bang Wakanda, ini kan masih pembuktian. Minggu depan baru saksi ahli dari terdakwa. Bang, kalau hari Sabtu itu pengadilan libur ya? Libur lah, libur disuka. Sehat selalu, Bang.
Makasih Mbak Chan, sama-sama. Dulu gue bilang itu jebakan dari abu-abu dan The Gang. Mas Rea dari abu-abu rekam berjamaah ke bukti. Katanya sih, lu Buffon. Buffon, 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 Buffon. Gue capek, pokoknya lu tweet gue aja lah, Buffon. Ah, gue capek. Sumpah, gue mau gibah. Gue lagi gak mau jelasin apa-apa. Tolonglah, tolonglah. Kecuali nih ya, ada pertanyaan yang mungkin belum pernah dijawab sama gue nih. Tapping lo, baru gue jawab. Tapi kalau itu aja yang ditanya, gue malas jelasinnya kan di VT gue udah banyak banget itu. Coba dong, rajin-rajin coba ngeliat, oh si Raffi ini lagi bahas ini nih, coba lihat VT ini gitu dong, jangan mentang-mentang anjir si Bopeng ini nggak ada, skip aja skip. Nah, yang kayak gitu harus objektif. Gue tetap harus lihat kok, kadang suka misalkan ada yang beda pendapat nih, gue tetap buka profilnya dan gue lihat VT-nya, dan itu boleh dong. Kenapa? Karena memang diizinkan, kecuali itu memang akunnya di private. Minimal kerja di proyek laki-laki mah ntar lu nangis lu kalau gua tahu gua pernah kerja di proyek mana. Hmm, hmm. 3 hari dari terdakwa jadwalnya 2 minggu depan bang, Kamis depan pas saksi. Iya betul, saksi dulu kan memang. Jangan hiraukan bang pendukungnya. Apa nih? Pendukungnya nggak penting kosong. Iya betul bang. Betul bang, lagi siapa nih? Iya bang Maxim. Makanya gue capek, kecuali ada pertanyaan yang memang sekiranya selama ini belum pernah gue dengar gitu. Lu nggak ada niat buat benerin muka yang hancur banget. Nggak ada gue niat gue buat benerin muka. Ngapain benerin muka? Lu maksud lu buat di apa? Nggak sih lah. Gue kalau benerin muka gitu nggak ada niat gue. Orang bini gue udah cantik banget. Beda gitu kelas-kelasnya sama cewek-cewek yang berangkat tiba-tiba mukanya yang tadinya hidungnya blesek begini nih. Hidungnya pesek gini kan ya. Nih, gini nih hidungnya nih. Nah, tiba-tiba jadi mancung. Nah, enggak gitu bini gue. Pokoknya bini gue dari lahir pun udah cantik lah. Jadi kalau lu mengidolakan orang yang dulunya hidungnya begini nih, terus tiba-tiba jadi begini mancung, ya itu namanya, itu kalau kata Bang Fahmi akidahnya nggak punya itu, nggak punya akidah itu pasti. Karena itu dosa, haram, haram. Yang bayar Bang Raffi siapa sih? Mau ikutan dong, lagi BU nih. Lu lagi BU, lu DM aja ke gua. Lu lagi butuh berapa? Lu ngomong udah tapi di komal-komal bu. Gua bully siapa? Coba gua nggak bully apa guys? Lu jangan fitnah gua dong, gua sedih gua nih. Janganlah lu jangan ngebully gua, lu tau gak? Gua tuh begini-gini ya. Kalau dibully, gue sekarang so tegar nih, tapi ntar kalau live-nya mati gue nangis. Tau nggak nangis? Iya, ntar lu kasih emot dulu. Bentar, 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 bentar. Nih, nangis gue. Kalau lu bully gue nih, gue di sini mau tegar. Ntar kalau live-nya mati nangis. Lu ngapain sih tak? Ya lu ngeliatnya ngapain? Pertanyaan yang nggak penting di. Ya ampun. Masa ditanya gue ngapain? Lu liatnya gue ngapain ini? Nanya tuh yang kiranya memang nggak bisa di penglihatan lu nggak bisa dilihat. Contoh misalkan nanya, lu udah makan belum tak? Nah, kan gue lagi nggak makan nih. Nah, bisa jadi lu tanya gue udah makan belum gitu. Malah nanya gue lagi ngapain, kan bisa dilihat ini. Nah gitu dong, udah makan belum? Sudah, tadi gue habis makan sebelum live ini tadi gue makan dulu. Bangun pondasi. Rata-rata yang ngajakin Bang Raffi manusia dua alam anjir. Kali penyu ya, sejenis penyu. Minimal punya bisa. Ya elah, emang dia sering amnesia, sering bully, tapi bully siapa? Lah, gimana sih? Aduh, capek banget, gue mau pingsan.
tapi pakai skincare. Aduh, Buffen, Buffen. Lu tuh minimal lu itu dulu, Buffen. Itu di tas lu tuh, gua pernah ada cerita tuh, Buffen. Lu pernah ke gap kan? Kegerebek di hotel lu, Buffen lu. Terus di situ lu ditemuin di tas lu ada dildo katanya, Buffen. Bener nggak, Buffen? Jadi lu nggak usah ini, Buffen. Coba ditanya dulu itu, temen lu ngasih tau gua. Hmm. Soal terapi, ya nggak tahu lah kalau untuk masalah di kira-kira bakal disetujuin atau enggak ya, gua nggak bisa melihat dari sisi itunya. Itu balik lagi soal kebijakan hakim. Tapi intinya hakim tuh nggak akan pernah juga terkecoh soal-soal masalah kayak gitu. Dia udah sering banget yang kayak gini-gini nih. Tenang, ada cara, hakim itu sudah menentukan jadwal. Abang Raffi lulusan mana sih sarjana hukumnya? Universitas Pancasila. Pancasila Sakti. Tepuk tangan dulu buat Pancasila. Nah, betul tuh Bang Unhol ini. Minimal juga minimal jadi kayak besok gue merasa sih. Aduh, Buffen, Buffen narasi lu kayak nggak mencerminkan lo orang telek banget sih lu. Aduh, capek banget nih. Nggak ada pertanyaan yang bisa gue jawab gitu ya. Capek gua. Beneran capek gue. Ternyata gimana coba ya. Kalau yang beneran artis gitu ya. Dia harus baca typing-typing gitu. Kalau artis yang pasti ada juga sebagus-bagus artis pasti ada nanti yang ngebully ada tuh. Cuman lu bayangin gak sih lu kalau beneran jadi artis gitu misalkan dia lagi live terus harus baca-bacain typing-typing yang misalkan netizen itu anjir yang otaknya cuti gitu. Lu bayangin gak sih tiap hari anjir yang punya otaknya cuti ini dia harus bacain gitu. Anjir gue baca baru bentar-bentar gini aja capek. Yang penontonnya baru cuma 59 anjir. Lu bayangin gak ya penontonnya 2000. Artis-artis yang penontonnya 2000 tuh. Terus harus bacain tapping-tapping yang otaknya cuti. Anjir capek anjir. Capek hati. Aduh. Bang, kalau Bang Kecubung, kalau BU mah kerja, Bang. Kan kata lu jangan harus jadi harus ingat tas, ingung sadar, lingung langsung sadar. Apa sih nih? Kan katanya lu calon artis jadi harus siaplah sama typingan. Ini gue siap, cuman gue pegel pegel aja gitu baca yang kayak harus anjir gue harus tanggapin yang begini dan kayak gitu loh. Gue ngerti gak sih? Dulu gue bukannya apa? Kayak typingin anjir ternyata ada yang typing begini loh gitu kayak lebih kaget. Gak usah dibaca semua bang. Gak bisa lah, meong. Ini namanya lewat itu gue baca. Gue sekeliat gue baca aja. Baca aku pegel, pegel hati. Ya, kalau pegel hati. Jadi gue kayak merasa iba tau gak lu sama kehidupan yang tapping negatif tuh. Sama orang-orang yang sebenarnya tapping itu nggak perlu ditanggapin. Gue iba tau gak sih? Penyakitan nih. Penyakitan. Atau kursus holding. Itu urut kalau pegel. Ya dah, ya dah. Ya dah gue yain aja deh sekarang deh. Gue capek banget. Kira kalau RM sakit banyak yang bilang kalau NM sakit banyak yang bilang alasan. Iya dah, iya dah. Gue juga iba sama lo kasihan calon artis tapi nggak jadi-jadi. Iya dah, iya dah. Aduh capek banget gue. Dadah Raf. Iya, dadah. Dadah. Kalau tapi yang bener gue baca nih. Hmm. Ada tahu kalau tapi yang bener gue baca. Kalau negatif karena gue udah capek gue yain aja nih sekarang.
Kemarin surat RG gimana bang? Gercep. Kemarin surat apa? Surat RG gimana bang? Gercep ditanggepin. Maksudnya saya izin blok ya. Anjir berisik banget tuh dari tadi mau ngeblok. Kalau pas nonton live, kalau penonton 2K ngapain tapping buang waktu Raffi? Iya dah. Iya. Kasih paham. Lebih kasihan sama lu di PHP sama berita satu. Ya betul betul. Gak ada lagi. Yang bikin batal video diputar itu loh. Apa sih? Tadi sebelumnya ngomong apa lagi? Aduh capek banget. Apa karena berjilbab kah? Ya bisa jadi. Bisa jadilah. Mungkin aku bukan pujangga. Ya, gue jadi penyanyi aja ya, jadi penyanyi. Bubar-bubar live unfaedah ini. Iya dah, iya dah. Itu gitu aja ya gue sering nanggepin orang-orang tolol gitu aja sekarang gue. Iya dah lah, betul. Anomali tepuk tangan anomali. Anomali. Bukan jilbab yang pasti tapi ada yang nambah bengkak yang dicari. Nambah bengkak yang dicari. Iya dah, iya dah. Aura premannya kuat banget. Iya deh, iya, iya. Jangan rokok, ntar aku itu kena shadow banned. Shadow banned itu apa? Nggak ada tulisannya tapi dilarang rokok. Apa ini? Nyanyi aja bang. Jangan, jangan dong. Fokus sama kalungnya. Aduh. Udahlah Mira snack lu tobat-tobat lah cepet lah. Gue doain lu ambil air putih sekarang nih. Gue doain deh sekarang. Cepet Mira snack. Khusus Mira snack ya. Lu ambil sekarang air minum di rumah lu. Tuangin di depan. Di depan. Ini gue dukun nih ya. Jadi gue mau bikin sekte. Gue mau bikin sekte sekarang. Tentu tawa dulu, tawa dulu. Gua mau bikin sekte, ya. Mira snack. Gua mau bikin sekte nih. Sekarang lu ambil air putih, ya. Lu pakai air putihnya ngambilnya di mana? Di kulkas, air atau air termos atau teko atau pakai dispenser? Mira snack coba jawab dulu. Oh, ditiru sama anak-anak. Iya benar-benar. Maaf, maaf ya. Tapi nggak enak gua kalau nggak ngomong. Nggak ngerokok. Nggak bisa berpikir. Di empang ya. Lah, ya pantas lah lu begitu. Mira snack. Ya sudahlah, ya udahlah. Berarti gue udah tahu ternyata memang penyebab lu bisa begitu adalah lu minum dari air empang ya kan? Lalu ketemu tangan buat sekte ahli kubur yang mau lo sekte ahli kubur yang mau lo buat apa sih lu lama-lama udah nggak ini lu tau nggak nyambung lu. Kenapa sih kalian ini jadi pada aneh-aneh banget biar puas bang Rafinya. Wow. Lu berisik banget Kim, anjir sumpah lu dari tadi bilang katanya mau ngeblok lo. Iya, nih gue mau buat sekte. Makanya tadi gue bilang, ini si Mira Snack ini suruh ambil air putih dulu. Nanti gue bacain doa dari sini. Cuman masalahnya ketika gue tanya dia ngambil dari kulkas kah, termos kah, teko atau dispenser, jawabannya apa ternyata selama ini? Ngambil minum dari empang. Ya nggak bisa lah. Tepuk tangan buat Mira Snack. Ternyata selama ini dari air empang. Jangan bilang mau celupin botak ya. Enggak lah, nggak bisa juga. Kan dia di sana, nggak tahu Mira Snack di mana. Di Empang tadi katanya. Nah, nggak mungkin di Empang itu. Gue bisa nyelupin pala gue dari situ. Dari sini. Mira Snack, tobat Mira Snack. Aduh, ampun banget. Apa sih yang Bang Raffi? Nah, itu lu. Nah, ini udah mulai-mulai nih. Apa sih yang Bang Raffi nggak bisa? Nah, ini dia udah mulai rasa kepercayaan ke gue nih ya. Berarti sekte gue ini dikit lagi kena nih ke dia. Sekte gue nih.
ya. Jadi sekte gua ini bakal kena nih, coba ke si siapa tadi namanya, Mirasnek. Aduh, dia udah mulai percaya sama gua nih. Tenang, tunggu aja 2 hari lagi dia akan percaya nih. Belum gua kasih air minum padahal. Belum gua doain tuh minum air putihnya si Mirasnek. Tapi dia udah mulai merasa naruh percaya ke gua. Bagus, bagus. Lu lucu gini bang daripada bahas RG. Kenapa emang? Ya emang kalau bahas RG itu serius, nggak mungkin lah bercanda. Harus serius itu karena kita harus menegakkan kebenaran di atas bumi Indonesia ini. Ya. Jadi buat teman-teman yang beda pandangan, ya sorry sorry maaf dulu nih. Berarti memang otak kalian itu lagi cuti, gak apa-apa. Gue maklumin itu. Lo udah jampi-jampi. Alah, kok pret? Itu lagi cuti. Jadi gue maklumin nggak apa-apa. Lu untuk saat ini cuman mudah-mudahan gitu setelah kasus ini lu bisa balik lagi normal di kehidupan yang normal dengan otak pemikiran yang normal gitu. Nggak boleh gitu bang, saling hargain aja biarin pada beda pandangan. Nggak, gue nggak bisa. Tetap gue harus katakan bahwa sesat-sesat, benar-benar itu namanya objektif. Objektif itu harus berdiri di atas suatu kebenaran. Jadi bukan jadi gini ya, gue kasih tau. Pola pemikiran objektif adalah kenapa sih tangan gue harus bergerak gini ya? Ini gini nih. Objektif itu dia membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Paham nggak? Bang, lu kenapa sih nggak suka banget sama NM? Kan lu nggak dirugiin sama NM. Siapa yang bilang gue nggak suka sama NM? Gue nggak suka sama pribadinya. NM-nya, enggak lah, biasa aja gue. Cuman gue nggak suka sama perbuatannya aja. Sesat kan pikiran Bang Raffi, dari gue juga Bang Raffi CS itu sesat. Ya, ya sudah. Kita tinggal tunjukkan, kita buktikan aja nanti siapa yang sesat nih Resnek. Wih, si paling pintar. Gue nggak si paling pintar, yang ngomong lu. Yang ngomong pintar lu, bukan gue. Berarti lu sudah mengakui kalau gue pintar kan, Kim? Tepuk tangan dulu buat Kim. Serius kalau mau banyak tapping beda urusan. Coba tanya kenapa benci banget. Padahal kan juga enggak. Ah, betul tuh. Betul. Ironis sa. Tapi semaksa apapun tetap orang yang nggak percaya nggak percaya lu ya tetap nggak percaya bang. Iya nggak apa-apa, makanya ini kan pandangan gua dong. Kalau memang yang nggak percaya silakan. Tapi boleh lah gue menilai, kenapa? Kan sama aja kayak mereka menilai gua gitu. Nggak masalah. Yang kita nilai itu adalah suatu pemikirannya. Gue inget ya, gue di sini nggak ada membahas masalah soal background latar belakang, diri dia siapa, pekerjaannya apa, nggak masuk ranah situ gue. Oh jadi lu suka kan sama NM karena NM cantik? Apa ya? Ah, tahu gue kasih emot dulu nih. Ini jawabannya gini nih. Nih, ya, kalau lu bilang NM cantik ya, tuh dari jawab. Apa intinya hidung lu mirip abang gue? Anjir siapa? Siapa men? Siapa men? Siapa sih lu? Bentar-bentar ngeblur mata gue. Pandangan lo boleh beda, tapi kenapa sekarang jadi ikutan bullying orang? Bullying apa sih? Ah, elah deh. Bullying apa? Gua aja dibully. Kok bullying? Gua yang bullying, gua dibilang-bilang dari tadi dibully gua tuh sedih tuh kalau dibully. Sekarang ini gue bisa tegar di live ini. Tapi kalau live ini mati, nih live ini mati, gue nangis tau gak lu, hati gue hancur, gue bisa lari-lari komplek gue terus gue teriak, aduh kenapa ya diri gue dibully kayak gitu tau gak sih. Nggak mungkin gue nggak nangis di live. Jadi kalau live nya mati ini gue nangis, gue keliling-keliling komplek gue lari-lari, wah kenapa sih kalian bully gue gitu. Itu gue sampai segitunya, percaya nggak sih kalian?
Bang Raffi dianggap membuli karena ledek A1 A1. Lah, soal A1 kan itu kan pendapatnya yang gua serang. Ya jangan ngambek lah, masa pendapat diserang nih. Gua misalkan berpendapat nih, terus pendapat gue diserang. Botak salah. Nggak boleh juga tuh, botak nggak boleh tuh. Wah, Raffi salah tuh kalau lu ngomong begini. Kata-kata lu tuh begini 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 begini. Nah, itu kan nggak masalah. Yang nggak boleh itu penghinaan, nggak boleh fitnah, nggak boleh. Gua ada fitnah nggak coba? Iya dah, ya udah. Gue lupa siapa namanya. Bangun Holi gue lupa. Kalau ada yang tapping-tapping gitu gue coba iya aja benar-benar. Ada sampai. Oh jadi gara-gara sedih sampai botakin rambut. Iya dah, iya dah. Buah, langsung datang Bang Alo. And sudah real dan fakta bahwa dia salah satu oknum. Waduh, tepuk tangan dulu buat Bang Alo itu. Kali dia bagus. Alisnya sulam. Kok sulam? Emang sulam kayak gimana sih? Sulam diapain sih dah? Diapain? Diisi bolong. Ya anjir ya kali gua ngisi bolong-bolong alis gua. Iya nggak mungkin lah. Kalau bolong-bolong aja muka gua bolong aja nggak gua sulam apalagi alis. Ngapain gue nyulam alis? Muka gua aja yang bolong-bolong begini aja nggak gua sulam. Parah nih deh. Si Kim berisik banget nih si Kim nih. Lu laki bukan si Kim? Anjir lu kalau laki ngeribet gua Kim ah. Beda bang kalau muka bolong minta tolong haircut dong. Gimana sih besti gitu? Aduh, gua nggak usah minta tolong. Gua dari kemarin dari dulu juga ditawarin bini gua nih buat ngerapatin muka gua juga nggak mau gua. Karena gue ini sudah ya udah begini bentuknya yang penting gue punya istri cantik. Istri gue ini dari lahir ini sudah cantik, nggak ada yang dioperasi. Hidungnya dulu nggak begini bini gue nih hidungnya. Hidung bini gue mah udah mancung dari lahir juga, nggak gini nih, nggak gini terus nggak dirubah gini. Alhamdulillah itu dia, alhamdulillah syukuri, syukuri apa ya? Saya perjalanan mil gue nih gara-gara lu. Iya, Mira, Mira Snack kenapa sih sensi banget sama kata-kata sekte? Cukup bang, cukup, cukup. Coba Mira Snack kenapa? Mira Snack tuh kalau ada bahasa sekte tuh kenapa? Wah, aduh, kayaknya gue pengen teriak-teriak nih buat ngadepin kalian. Jadi gue cobalah insya Allah nih nanti rumah gue bikin salah satu ruangan gue tuh gue bikinin kayak studio gitu kali ya. Buat gue balesin tapping-tapping yang begini-gini nih. Gue nggak enak kalau lagi di luar gini teriak-teriak, woi 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 ini si Mira Snack nih, kenapa dia selalu baper-baper sama soal sekte gitu. Bang, lu nggak mau apa sekali-sekali bicara yang baik dengan bela dari pertama gue selalu bilang ya soal masalah pembelaan nih gue kasih tahu ya. Dalam dunia pembelaan, dalam hal penanganan ataupun mendampingi seorang terdakwa, pembelaan itu bukan satu-satunya untuk berpikir bagaimana terdakwa ini bisa bebas, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana seorang penegak hukum dalam hal mendampingi si kliennya sebagai terdakwa, dia harus juga menegakkan hukum. Jadi kalau hukum sudah berdiri tegak nih jangan dibelok-belokin guys.
Ya, kalau unsurnya memang ada ya sudah nggak usah dibelok-belokin lagi. Gitu loh. Itu kuncinya sebenarnya melakukan pembelaan ataupun pendampingi klien tuh seperti itu. Jadi kalau karena gini, tujuan pengacara dalam hal melakukan pembelaan itu cuma satu, yaitu kliennya mendapatkan vonis yang seadil-adilnya. Paham nggak? Seadil-adilnya. Bukan mendapatkan vonis bebas sebebas-bebasnya. Itu coba itu anjir itu dalam banget kata-kata gua kampret, dalam banget itu kampret. Itu gua kasih ilmu lu tau gak sih? Dalam banget guys kata-kata gue itu coba lu maknai ya. Jadi, kuasa hukum itu tugasnya memastikan agar kliennya itu mendapatkan keadilan, bukan mendapatkan kebebasan. Nah, lu cari dah tuh di Google. Oh, capek. Udah capek banget. Kadang tuh gue bingung ya sama kalian-kalian ini yang sekte-sekte ini ya. Kalau ada narasi yang sifatnya ada misalkan ahli hukum, pakar hukum bilang begini. Saya pastikan pembuktian ini jadi nol. Terus abis itu jadi demi hukum NM harus bebas. Langsung tepuk tangan semua. Ya betul 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 betul. Gue bingung ya, yang langsung spontan ngomong betul itu gue nggak ngerti lagi. Dia cari apa kagak sih sebenarnya itu tulisannya? Apa yang diomongin itu anjir? Aduh capek banget gue, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Gue banyak-banyak nyebut ini gue, astagfirullahaladzim. Tau gak, biar gue nggak keluar kata-kata kasar gue. Nah, kalau gue bernarasi itu, lu baru pasti pada setuju tuh yang kontra-kontra. Nah, betul, 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 betul. Nah, gini dong bang, baru lu betul. Nah, gini dong bang. Nah, kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, itu kan, yang maksud kalian itu buat narasi-narasi yang kayak eh hal yang kayak gitu yang kalian pengen kan karena orang-orang yang kontra dari gua. Tapi kalau soal udah berbicara mengenai fakta, data, undang-undang, dasar hukum, kalian nggak mau terima. Ya udah lu bela apa nih? Bantu NM biar mendapatkan keadilan daripada lu komal doang. Lah gimana caranya gua ngebantu dia? Emang gua kasih hukumnya. Ya, kalian mendingan searching deh. Ya, nih, lu gua kasih tahu track record sedikit aja ya anjir gua akhirnya. Semoga ini bukan bagian dari kesombongan gua nih. Lu buka kasus Bupati Bogor, Bu Ade Yasin. Nah, tapi lu lihat di situ ada nama terdakwanya itu dari dinas PUPR. Nah itu klien gue dari dinas PUPR itu. Lihat tuntutannya berapa, vonisnya berapa. Terus lu bandingin sama 3 terdakwa lainnya. Nah tuh gue kasih tuh sedikit ini motivasi apa namanya aja gue sih bilangnya. Ya mudah-mudahan ini bukan bagian dari kesombongan ya, maksud gue. Lu lihat di situ putusan dari 4 terdakwa tadi, tuntutannya berapa, vonisnya berapa. Dan lu lihat tuh yang kayak gue bilang tuh tadi, mantan klien gue itu dari dinas PUPR. Tuntutannya berapa, vonisnya berapa. Itu tujuannya melakukan pembelaan hukum. Terus abis itu kalian sudah lihat, kalau udah lihat kalian buka putusannya. Lihat di situ pembelaan gue apa. Lihat pembelaannya apa. Aduh, gitu ya. Gue mau ngomong apa lagi ya? Syukuri apa yang ada hidup adalah. Aduh, makanya sebenarnya itu balik lagi. Bagaimana tugasnya penasihat hukum juga untuk menasehati. Itulah fungsinya.
Nah, fungsinya itu ya memang dia harus bisa menenangkan kliennya juga. Itu fungsi PH kayak gitu. Mengajarkan kliennya, mengarahkan kliennya, menasehati kliennya, menenangkan kliennya. Nih gue kasih cerita aja ya, dari 4 terdakwa tadi ya, yang 3 tadi, ini kan gue megang satu nih. Klien gue tuh sama 4 terdakwa lainnya, termasuk eh, yang paling tinggi lah kastanya nih dalam jabatan ini nih. Satu yang gue bilang kasus Ade Yasin Bogor. Dari 4 ini, tiga-tiganya dia masih kekeh melakukan pembelaan bahwa ini nggak, apa yang dituduhkan ini selama ini nggak ada gitu kan. Nah beda nih sama gua ya. Bedanya di gua, klien gue ini mengakui dulu awalnya enggak, dia masih kekeh, Pak saya pokoknya harus bebas Pak, saya mau tetap menjadi PNS Pak, kata-katanya si klien gue ini. Oh enggak, setelah kita coba nasehatin, setelah kita arahkan bahwa kasusnya begini Pak, ini barang buktinya sudah ini, unsurnya ini, jadi ini masuk di dalam unsur. Nah kita jelasin, kita bikin tenang. Akhirnya apa? Nggak lama dari selang sebulan, nggak lama dari selang sebulan ya, klien gue berpikir gini, Mas, setelah aku pikir-pikir, ya aku lebih tenang sekarang. Jadi aku sudah ikhlaskan semua apa yang sudah kucapai saat ini. Ketika memang hilang, ya sudah hilang. Aku masih bisa kerja, membuat usaha di luar sana. Aku yang penting hidup aku mendapatkan suatu ketenangan. Nah itu yang kita inginkan dari seorang kliennya, ya kan? Jadi klien ini udah kita arahkan gitu, dia ikut kita tuh. Akhirnya sesuai apa yang divonis dan apa yang sudah apa jadi vonis itu mereka puas. Nah itu tujuannya, mendapatkan keadilan berdasarkan hatinya dia. Sampai ditanya kok mau banding apa enggak Mas? Oh enggak. Oh aduh hebat memang klien gue itu, luar biasa itu. Nah yang 3 terdakwa tadi tuh kagak sampai banding-banding tuh sampai PKPK tuh. Coba lu bayangin, anjir aja. Karena dia masih keke kalau saya ini tidak melakukan perbuatan pidana Pak Hakim. Ya gue kasih tahu aja ya, dari 4 terdakwa tadi yang tuntutannya sesuai, yang vonisnya sesuai dengan tuntutan itu cuma klien gue. Sisanya 3 orang tadi vonisnya melebihi dari tuntutan dari jaksa penuntut umum, jaksa KPK. Itu sebenarnya makanya itu pembelaan itu adalah mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Kalau memang klien kita bersalah, jangan dibenar-benarin. Kalau klien kita melakukan misalkan, klien gue ini ngambil pakai tangan kanan, jangan lu bilang pakai tangan kiri. Kayak gitulah kurang lebih. Nah, jadi dia bisa mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya dengan dasar pertimbangan-pertimbangan. Satu, terdakwa ini mengakui kesalahan. Dua, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tiga, terdakwa bersikap sopan. Empat, misalkan terdakwa kooperatif, ya kan, membuat terang benderang suatu perkara, misalkan. Itu. Cuman begitu sebaliknya. Kalau misalkan satu, terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Dua, terdakwa ini tidak kooperatif. Tiga, terdakwa sebelumnya pernah dihukum, pernah dijatuhi hukuman pidana. Empat, terdakwa tidak bersikap sopan, ya kan? Lima, terdakwa misalkan itu dah tadi, terdakwa tidak bersikap sopan. Itu kan menjadi hal yang memberatkan. Aduh, dong dong, dong dong, dong dong lipet, dong dong lipet. Tapi masih ada kesempatan sih. Ini kan belum berakhir sidangnya kan. Ya gue berharap mudah-mudahan ini suatu apa ya, suatu keajaiban ataupun hidayah NM bisa dapatkan gitu. Hidayahnya tuh dia bisa
menjadi orang yang lebih sabar dan ikhlas. Kalau memang dia rasa kayaknya memang perbuatan gue salah deh, ya sudah, nggak usah lagi dibener-benerin, tinggal akui saja ke Pak Hakim dan bertobat minta ampun kepada hakim. Saya tidak akan mengulangi lagi Pak Hakim. Ya, bersikap sopan persidangan itu. Jadi kalau itu sudah dijalankan, itu pasti nih ya, pasti selaras dengan eh, vonisnya nanti. Percayalah, hakim itu punya hati nurani kok. Jadi kalau ada narasi hakimnya ini cuma sarjana hukum itu konyol ya, sumpah ya. Ini kalau nih inget ya, ini lu rekam nih. Kalau ada yang sudah bilang seperti itu, tolol namanya. Ya, itu baru yang namanya merendahkan orang tuh, menyerang pribadi orang, ngatain hakim cuma lulusan S1, apaan? Ya kan? Masa rendahin hakim? Enggak lah. Jadi hakim itu sama kayak kita semua, men. Dia punya hati nurani juga, gitu. Jadi nggak selayaknya terus hakim ini dia katakan, waduh hakimnya cuma lulusan S1, hakimnya sudah dibayar, apa sih, gak nyambung. Gua aus ya, gue capek ya. Udahan dulu kali ya. Udahan dulu ah, gue capek. Ngomong mulu, aus. Masih seru. Waduh, ternyata ada yang bilang masih seru. Walaupun cuma satu masih seru, gue jabanin nih. Anjir, siapa nih laki lu ngomong begini nih? Anjir, laki ngomong begini. Bobo kak, skincarean dulu. Skincare. Apa itu skincare ya? Lu jangan ngomongin gue suruh skincarean. Orang ya, gue kasih tau. Dokter E. Nih ya, gue balik lagi ke dokter E nih. Gue capek nih ngomongin ini ulang-ulang. Lu nyuruh gue skincarean, muka gue bolong. Begini ya sudah. Karena memang gue tidak pernah skincarean. Gue nggak perawatan dan gue bukan dokter. Nah, lu bully tuh harusnya. Sana lu kalau mau ngatain soal masalah muka-muka tuh lo harus bully. Lu kritisin tuh dokter yang jualan skincare, yang jualan yang dokter juga, yang katanya mau menyelamatkan wajah muka-muka Indonesia, wanita-wanita Indonesia, tapi dia nggak nyelamatin mukanya sendiri, dia sama mukanya kayak gue. Nah, mending lu ke sana. Yang katanya beneran dokter jualan skincare, tapi mukanya juga bolong. Kan enak ya kalau misalkan dokter-dokter yang lain gitu ya. Kayak siapa ya sih? Ya ini yang gue tahu ya, kayak termasuk dokter O, dia jualan skincare, oh mukanya mulus, wah bagus nih. Terus apa? Dokter Richard, dia pas lihat, oh mukanya bagus. Lihat lagi dokter, misalkan Selosokia, wah dia jual skincare, mukanya mulus bagus. Dokter Reza, dokter Mufid, wih dia dokter jual skincare mukanya mulus bagus. Cuman ada dokter, dokter dokter jualan produk, dia dokter katanya mau menyelamatkan wajah muka Indonesia, wajah cewek-cewek Indonesia, tapi mukanya sendiri aja nggak diselamatin, anjir. Ya gue nggak ngomong SS dokter, gue cuma ngomong SS ini jualan produk. Tapi minimal ketika dia menjual produk berarti dilihat dari mukanya, oh dia mukanya bagus mulus. Tapi kalau dokter, nah coba kalau dokter, itu kan gue bingung. Dia dokter, dia jual skincare, dia nge-review orang skincare-nya jelek, ya kan?
Dia apalagi tuh? Dia ngata-ngatain orang, begeng, apalah, soneo. Lah, dia aja sendiri begitu mukanya. Gimana sih? Apa sih? Kak, saya cuma saran ke Raffi biar cakep. Nggak usah lu ngasih saran gue cakep. Bini gue udah lebih mendingan gue ngambil, gue mendingan gue tau ya, gue mendingan ngikutin apa kata bini gue bilang. Kadang bini gue aja ngajakin gue berobat, muka aja gue tolak, lu lagi nyari-nyariin gue supaya gue cakep. Bagus Bang Raffi sudah laporkan dia. Nah, itu dong pas ketemu sama RG dikasih skincare dia nggak? Atau dikasih perawatan dia? Tanya dong. Loh, gue pernah ke tempat Reza Gladys sekali doang itu. Karena gue sekali itu tujuannya gue memang bukan buat berobat, tapi buat sarkas waktu itu. Karena gue dikomenin nih guys nih ya. Lu lihat VT gue, lihat VT gue. Lu lihat VT gue, lo di, lu lihat VT gue di situ di live gue nih akun gue bilang bukan nih kita nih akun Nikita Mirjani yang followersnya 7 juta. Dia komentar, dia nyuruh gue treatment dia nyuruh treatment muka gue. Gue disuruh treatment karena muka lu tuh treatment dulu katanya gitu. Ya udah gue mendingan treatment sekalian aja di tempat dokter Reza ya kak. Itulah ternyata benar panasan juga ternak-ternaknya di situ kan. Lu kenapa sih bang nggak suka sama, loh lu tau dari mana gue nggak suka doktif? Gue nggak ada ngomongin doktif nih. Wah parah lu kecubung. Doktif dengerin nih akunnya nih gue capture nih awas lu. Wah, halo, subung ya, gue capture, gue serahin ke doktif lu ya. Awas lu, nih gue capture. Trek! Nah, gue kasih ke doktif lu, awas lu. Nanti gue serahin ke doktif, karena kecubung sudah membawa-bawa nama doktif. Gak boleh kamu kecubung. Aduh, sakit banget. Rada sakit. Iya, tahu aja lu badan gue lagi pegel-pegel mau pijitin lo. Ternak yang ngatain ternak itu, Bang Raffi gak berani sebut nama, kenapa bang? Aduh Mira Snack, kan gue bilang, beda ya. Jangan samain gue sama sekte. Sama lu pada gitu. Ya kan gue gak bodoh. Kenapa lu pertanyaan gitu? Sebenarnya lu bisa jawab. Karena apa? Akun media sosial gue ini kamera kotak ini nih. Ini adalah akun media sosial yang gue berucap memberikan suatu informasi dan itu tidak dilindungi oleh undang-undang siaran atau undang-undang pers. Jadi nggak bisa asal-asal. Nah kalau misalkan mau lihat, sampai bisa lu lihat no media pers no lihat tuh gue ngomong siapa, gue sebutin namanya dang. Siapa lagi dang di podcast di media dang itu baru keren. Kalau di medsos gue juga nggak bego-bego amat kali. Berani dong harus ya berani emang harus dengan kayak gitu gimana sih? Ternyata takut juga ya terserah lah mau apa. Lu tahu gak sih artinya bandel boleh goblok jangan? Bandel boleh, goblok jangan, Wira Snack. Ya, serem banget mukanya ya. Iya dong. Kalau muka gua nggak serem gini nggak mungkin lu pada takut. Buktinya kalian tuh pada takut sama gua tau nggak? Nggak ada yang berani sama Raffi nih. Nah, lu mau laporin siapa itu? Nah, lu mau laporin Doktif kenapa? Karena lu nggak suka sama Doktif. Kok nggak suka? Justru gue ini adalah orang yang paling sayang sama profesi dokter, guys. Gua yang melaporkan dan beberapa kawan gue juga tadi ya, yang melaporkan itu adalah orang yang sayang dengan cinta terhadap profesi kedokteran ini agar
dia tidak gaduh di media-media tuh dokter-dokter ini. Apalagi kita sudah menduga ada salah satu dokter yang kita sarang adukan. Nih menjadikan pembelajaran agar dibina. Karena tadi setelah gue berbicara dengan humas, sanksinya itu bukan hanya sebatas teguran, bahkan bisa dicopot eh, izin prakteknya dan sebagainya. Tapi di situ bisa disekolahin, guys. Itu bisa disekolahin lagi. Coba enak gak? Jadi tuh kalau misalkan si oknum dokter ini nanti dikatakan salah, terus lalu dikatakan seperti ini. Putusannya adalah si dokter ini akhirnya disuruh sekolah lagi. Nah itu kan bagus buat si dokter ini. Agar dia jadi pinter. Agar dia jadi cerdas. Coba nonton videonya. Itu yang ngomong humasnya tuh. Jadi bisa yang namanya pembinaan. Dia buat sekolah lagi. Nah jadinya dia sekolah tuh. Enak, bagus kan gue. Berbaik hati kan gue. Kok dibilang malah gue gak suka. Aneh banget. Gaduh cos kebenaran. Apa lagi? Cos. Lihat rambut biar keren gitu loh. Lah gue begini udah keren. Kalau ganteng memang enggak, tapi minimal keren gitu. Ya kan? Pakailah misalkan seorang ya gue tahu ya, seorang lawyer tuh minimal ya. Bisa dinilai dari cara dia berpenampilan, tapi jangan ngomong let's go sekarang. Kalau sekarang memang gue kayak tukang parkir. Cuman di saat dia membawa tas coach gitu kan, lihatlah mereknya apa, kulitnya KW apa enggak tuh. Terus lihat kemejanya yang dipakai, apa sih merek kemejanya gitu kan? Apa sih yang dipakai? Terus celananya gitu kan? Apa sih celana yang dipakai mereknya? Terus sepatunya pakai sepatu Aladin apa enggak ya? Kalau pakai sepatu Aladin kan aneh ya. 2025 guys, ini masa pakai sepatu pantopel Aladin anjir. Norak. Tuh. Kalau nggak percaya, nih lagi-lagi ya, gue nggak bilang gue benar ya, tetapi minimal apa yang gue sampaikan ini lu kalian tanya kepada pengacara-pengacara hebat di luar sana. Bisa dinilai dari mana? Penampilan, gayanya, barang yang dipakai dia. Emang harus adu outfit? Outfit itu menentukan, tapi kalau di dunia praktisi, ingat. Nih gue kasih tahu clue-nya tuh. Persen orang nggak diomongin. Gimana sih? Gue kasih tahu. Ini dulu diajarin di dalam PKPA gue nih. Ya, dulu ada ya teman gue nih. Temen yang dulu satu bareng PKPA. Waktu itu ini siapa? Bang Hotman ngasih tak pertanyaan gini. Di sini siapa yang pakai motor? Nah, ada yang waktu itu nunjuk dua orang. Set. Saya bang. Dibilang apa sama Hotman? Buketek lu, kata dia. Nah, itu mencerminkan dia tidak pintar. Harusnya dia bisa menjaga integritas itu. Minimal dia tidak diketahui di depan publik bahwa dia naik motor. Dijaga penampilannya, dicari gaya perpakaiannya. Kalau memang dia naik motor, kalau ketemu klien disuruh taruh jauh-jauh, habis itu suruh naik Grab. Anjir. Ya kan? Disuruh naik taksi. Itu. Tapi nggak fashionable. Kalau masalah fashionable tuh beda konsepnya. Yang penting intinya gini loh, ya. Lihat barang yang dipakai dia. Lihat barangnya. Ya kalau masalah muka mah nggak ngaruh. Hotman Paris aja begitu aja. Iya. Hotman Paris aja begitu, men. Ini berlihat nih. Ya kan? Naik Lamborghini. Gua rasa yang ngomong siapa nih? Bentar ya ngomong muka. Bentar ya gue lihat dulu. Anjir kayak macam bagus saya dia. Yang ngomong muka nih. Nih kalau misalkan dia laki, gue rasa dia juga suka tuh. Cuma saya mas ini laki apa cewek nih? Tapi gue rasa suka juga karena apa? Yang ngomong muka temen lu tuh si Mira Snake, temen lu tuh si siapa namanya nih? Si Maskel tuh. Jadi penampilan itu dilihat outfit yang dipakai itu, bajunya kira-kira merek apa sih?
Oh, apa tas coachnya dipakai ini merek apa sih? Terus jam tangannya apa sih? Misal minimal ada lah barang di branded yang dipakai dia. Tasnya apa sih? Cari apa sih bang? Laki kok julid? Ini bukan julid, ini namanya. Aduh, anjir gua ngomong begini dibilang julid. Ini gua kasih tips. Itu tips, man. Outfit lu nggak fashionable. Ya terserah lu lah. Mau lihat gue, lihat lah. Misalkan gue lihat, ya cuma sayangnya kan gue nggak pernah video-video gini tuh kalau yang. Misalkan nih gue lagi jalan ya, terus gue lagi bawa tas, terus ada yang videoin gue dari belakang, terus gue kasih video lagu-lagu, teng tet tetet teng tetet tet, nggak pernah gue. Ya kalau lu mau tahu gue ya kenal, ya harus ketemu gue lah, Mira Snack minimal. Lihat gue outfit gue, apa yang gue pakai, jam gue, ya kan? Ya nggak sih, jam gue, misalkan, terus kemeja gue, tas gue, itu jangan jangan jadi pengacara kayak kayak mau ngelamar kerja, mulai deh sakit. Maksudnya, jangan jadi kayak pengacara kayak ngelamar kerja. Tahu tau gak ngelamar kerja kayak gimana? Pakai baju hitam putih. Lu tahu gak tahu? Halo. Tapi bisa sih hitam putih kan kalau memang hmm, tergantung mereknya sih balik lagi. Ya kalau misalkan pakai kemeja merek alisan ya sama aja anjir. Ya kalau pakai kemeja putih yang bagus dikit kayak ya minimal banget Giordano lah gitu kan minimal. Tiba-tiba terang gini sih gua gambarnya. Ya kan jangan pakai kemeja putih cada hitam tiba-tiba kemejanya merek alisan anjir. Terus si Bang Yamil kenapa kok kepanasan kenapa? Lah kok jadi ke teman siapa Mirasnek? Siapa teman gue pengacara pakai celana pendek siapa? Ada pengacara pakai celana pendek? Anjay. Ngomongin abang di rumah sebelah. Biarin. Biarin dia harus dengar itu. Gue ngomong gini. Biarkan. Biarin dia harus di-sharekan ke seluruh dunia ini. Harus tahu. Bagaimana tips and trick dari kalian buat menentukan lawyer itu punya kompeten nggak dalam berpikir. Dilihat dari mana gayanya memang outfitnya. Kalau outfitnya kampungan Nora, gue pernah anjir soalnya kayak gini ya. Gue ketemu ada seorang, ya ini gue sangat sayangkan juga ini dari misalkan dia mengaku sebagai pengacara, apalagi waktu itu dia mengaku sebagai kurator. Dia datang ke gue nih ya. Ini dulu kasusnya yang pas gue lagi handle klien gue di Lipo. Terus ada salah satu konsumen membawa pengacara, terus dia bilang bahwa pengacara ini ada kurator. Dia bilang kurator. Nah, gue lihat dulu dari gayanya. Anjir, tasnya Eiger, ya kan? Terus tiba-tiba apa sepatunya pakai sepatu bulu tangkis anjir sepatu ya kayak gitulah. Tah, ya cuma kan kelihatan ya sepatu running gitu kan mau KW mau yang ini kan bisa kita lihat tuh ya. Anjir, udah bisa taker lah tuh. Nah, habis itu setelah itu bener aja setelah kepentok dia baru cerita kalau dia bukan bukan kurator atau bukan pengacara men. Buset pada bas-bas stepping di bawah. Lu mah ngobrol pada ngobrol sendiri-sendiri gua. Bang, bilang aja lu iri sama outfit. Ah, gila. Masa gua iri sih? Yang bener aja. Gue mungkin ada memang gue sifat iri tapi bukan ke dia gitu. Ada ya lagi lawyer hebat lagi di sana.
ketika gue iri dan gue pengen jadi dia, nah itu ada, pasti ada tolak ukur gue. Kayak misalkan kalau di dalam, gue mengidolakan Prof Otto, gue lihat dengan gayanya dia, ya kan. Tapi lu nggak lihat jam Prof Otto itu dia pakai jam apa. Itu minimal ada lah, makanya dilihat apa, sepatu Aladin. Kalau masa ya ampun matanya, bener-bener lu ya, masa dibilang batu akik ini, aduh. Hah, putih kenapa putih, ketawa putih, bener gak Ti? Putih bener gak apa yang gue ngomongin Ti? Emang gak ada yang ngomongin Novi kemana apa sih? Kalung dukun, iya. Ya kan gue mau mendirikan sekte, lu pada mau jadi gak? Tadi Mira Snack udah hampir percaya sama gue tuh, cuman dia udah ngeyel lagi. Mira Snack, tadi kan udah gue bilang ambil air putih. Nih, gue udah siap nih mendirikan sekte. Lu gimana sih, lu percaya apa enggak sama gue? Tadi lu udah bilang percaya lo sama gue ya. Percaya aja deh sama Bang Rabi katanya. Sorry gue gak main batu akik, batu gue permata. Umur gue masih, aduh ya Allah, semoga ini bukan bagian dari kesombongan ya Allah. Sombong sama orang sombong ini sedekah ya Allah. Oke, gue kasih tahu ya. Gua dengan penampilan gue sekarang ini aja umur gue masih 30 men. Nah, jadi buat orang-orang yang sombong itu yang di sebelah, tanya umurnya berapa, kapan dia disumpah. Aduh ya Allah, udahlah. 30 udah kok kayak 50. Nah, bener nih, nggak apa-apa. Lu kalau bilang 30 kayak 50 nggak apa-apa itu. Karena memang fakta itu. Bukan lu doang yang ngomong 30 kayak 50. Semua orang juga kalau ketemu gue bilang anjir nggak percaya umur lu 30. Raf, itu ada kembaranmu, Sopo. Nah, ini lu kurang-kurangin nih. Tadi ada yang ngomong 50, sekarang 45. Bang, boleh nanya nggak? Nggak. Minta, guys, kira-kira. Kenapa harus minta sih? Lu mental lu mental minta lu anjir. Desainnya kenapa sih lu mentalnya minta ya. Gua kalau mau beli mah tinggal beli. Itu akun itu akun Ucup. Ucup siapa? Ucup. Mana mana mana. Mana Ucup? Oh ya itu udah banyak itu, gak, jangankan muka gue satu, tadi udah banyak itu beredar, udah banyak. Ya makanya gue bilang, gue izinkan muka gue dipakai profil-profil itu, banyak-banyakin lah tuh, cepat, makin terkenal cepat gue, ya gak? Facebook banyak bang, iya betul betul kan? Jangan dong, ini udah jam berapa ini? Sebenarnya gue udah ngantuk tuh, nggak? Gue capek. Hari ini tuh gue udah abis ngaduin dokter. Dokter apa? Ada yang baru masuk coba. Bang, kenapa mau terkenal lewat apa sih? Lewat BGN apa sih? BGN apa sih? Anjir, gue ngomong begini aja lu. Kadang terus gue nggak butuh-butuh terkenal banget loh ini. Ya, ini gue cuman bicaranya sesuai dengan apa kapasitas dan kemampuan gue aja. Gue nggak lebih-lebihin, gue nggak kurang-kurangin. Ya, ini kan awal mulanya dari Bang Fahmi ngomong 368 apa 369 katanya bukan pasal pemerasan. Pemerasan yang udah dihapus lalu diganti pasal pencemaran nama baik. Itu pertama kali VT gua. Cuman kesini makin banyak yang aneh. Bukan Bang Fahmi doang, banyak lagi diikut-ikutin itu sama netizen-netizennya yang aneh-aneh itu.
bilang begini begitu, makin seru ternyata. Itu awal mulanya. Jadi gue nggak tiba-tiba nongol di tengah-tengah, gue ngikutin dari awal kasus ini. Nggak tiba-tiba datang gitu, tiba-tiba mau jadi pahlawan gitu. Enggak gitu gue. Yang udah disetting kameranya, wartawan sudah siap standby, terus jaksanya sudah duduk, PH-nya sudah duduk, terus tiba-tiba gue sudah datang ke tengah-tengah situ buat seolah-olah gue membriefing, lalu gue direkam, ya kan? Nggak gitu gue. Aduh. Nah, kalau gue udah ngomong begitu dibilang sakit. Bang, janganlah terkenal lewat hal-hal yang nggak baik karena umur kita nggak tahu. Betul, gue soal umur masalah nggak tahu betul. Cuman kalau dibilang hal-hal nggak baik kayaknya nggak bener juga loh. Karena intinya gini ya, 1000% ya, gue meyakini dari pendapat gue sendiri dan pemikiran gue, tidak ada satu orang pun yang bisa disalahkan dari pemikiran dia. Beda nih sama orang yang sengaja memberikan suatu informasi yang tidak benar, beda.